Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dalam Mutiara Kasih, edisi Hari Minggu Biasa ke-25, 21 September 2025. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita awali dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan saudara, berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, engkau diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan percayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain,
Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan suci hari ini menceritakan ada seorang bendahara yang dipanggil oleh tuannya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, di mana sang bendahara ini telah memboroskan, menghambur-hamburkan kekayaan majikannya. Ketika bendahara mendengar hal ini, bahwa dia mau dipecat sebagai bendahara, dia menggunakan kecerdasannya, kecelikannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu yang akan datang. Dia memberikan diskon kepada para pengutang majikannya itu, supaya kalau dia dipecat, ada orang yang mau menampung dia. Dan tindakan si bendahara ini dipuji oleh majikannya karena kepandaiannya atas perbuatannya itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita juga mendengar kata Mammon. Mammon pengertiannya bukan hanya sekedar uang, tetapi sesuatu kekuatan roh yang mengagung-agungkan harta duniawi di atas segala-galanya. Mammon sendiri sebenarnya tidak jahat. Ketika manusia mencintai Mammon yang berlebihan, disinilah akar kejahatan timbul, karena bisa mengikis hal-hal rohani iman kita jauh dari Tuhan, yaitu menghilangkan nilai-nilai rohani ke hal-hal materialisme. Karena manusia sangat mengagung-agungkan Mammon, sehingga orang tidak lagi takut kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, mereka berani melakukan korupsi. Di media massa, media cetak, akhir-akhir ini negara kita Indonesia dihebohkan dengan demo-demo, ya, di mana pemerintah dianggap kurang bijak, kurang adil terhadap mereka yang lemah, miskin, dan telantar. Satunya ialah Mammon, karena kurang digunakan secara bijaksana. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan suci hari ini kita disadarkan bahwa Mammon atau harta benda bisa menjadi sumber malapetaka bagi kita manusia bila kita kurang bijaksana dalam menggunakannya. Ingatlah, uang dan harta benda memang dibutuhkan untuk kita hidup, tapi bukan hidup untuk uang dan harta benda itu sendiri. Tapi Mammon itu untuk sebagai sarana terus memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, nilai-nilai apa saja yang dapat kita petik dalam bacaan suci hari ini? Yang pertama, setiap kita adalah bendahara yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola harta-harta duniawi. Dalam bahasa teologis, Mammon hendaknya dipergunakan secara sakramental, artinya sebagai tanda sarana kehadiran Allah yang mengungkapkan kasih kepada sesama kita. Contoh yang bisa kita berikan di sini adalah Mother Teresa. Mother Teresa adalah seorang suster, ya, yang rendah hati, yang memberikan dirinya untuk Tuhan. Dia merawat orang kecil, orang yang menderita, seperti dia melayani Tuhan. Dan disinilah Mother Teresa sebagai sakramen, tanda kehadiran Allah yang membawa harapan, membawa keselamatan bagi banyak orang. Mestinya
kehadiran kita juga membawa dampak yang positif bagi sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti Malaysia, dia hadir untuk orang-orang kecil. Nah, sebagai murid Tuhan, kita juga diminta untuk seperti Malaysia dan juga orang-orang yang mempunyai empati bagi orang yang kecil, terlantar, yang senantiasa membutuhkan sentuhan kasih dari kita. Yang kedua, pesan Injil yang kita petik dalam bacaan suci hari ini ialah sebagai murid Tuhan kita disadarkan, diingatkan untuk nasib kita ke depannya, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, dalam bacaan Injil kita bisa belajar dari bendahara yang cerdik dan pandai yang menggunakan mamon untuk sampai pada kehidupan kekal. Demikian juga kita manusia yang berbagai potensi bakat yang kita miliki hendaknya dipakai menjadi sarana berkat bagi sesama kita. Entah apapun profesi kita, entah sebagai imam, suster, ya, atau tenaga pendidikan, kesehatan, petani, para pejabat, hendaknya kita setia dan bertanggung jawab atas perutusan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Sekecil apapun jabatan Anda, mestinya bisa berdampak, bisa membantu sesama kita yang lemah, miskin, dan telantar. Oleh karena itu, mulai sekarang, mari kita semakin bijak dalam menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dan memberikan diri kita semua demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diberi kekayaan yang berbeda-beda oleh Tuhan. Marilah kita menggunakannya secara bijak dan istimewa untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menutup rangkaian pertemuan kita ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan segi surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat mutiara kasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan